semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya kalian semua. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, alhamdulillah kita tadi sudah membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Jadi hari ini ada yang tidak hadir atau semuanya masuk? Oke, alhamdulillah berarti semuanya masuk ya. Total kelas ini ada 20 siswa. Nah, anak-anak, kalian ada yang tahu tidak hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Oke, jadi ibu beritahu terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apa? Ya betul, Isra Mi'raj. Nah, nanti ibu akan menampilkan sebuah video tentang Isra Mi'raj. Nanti kita simak bersama-sama videonya ya. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah SWT sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim di dunia. Sekarang mari kita memahami peristiwa ini, karena seperti para ulama mengatakan bahwa untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha meneladani dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama buruk menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Yang kedua adalah Sursina. Dijelaskan bahwa Sursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi tadi kita sudah menyaksikan video tentang Isra Mi'raj bersama-sama. Ibu akan sedikit menjelaskan kembali dari video yang telah kita lihat bersama tadi ya. Jadi Isra Mi'raj ini berawal dari kesedihan Nabi Muhammad SAW karena dakwahnya beliau itu tidak diterima oleh kaum Taif, dan kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu yang pertama paman Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua adalah istri dari Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Nah, kemudian atas peristiwa tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad guna untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, kemudian Isra Mi'raj dilaksanakan tepat pada 27 Rajab 621 Masehi, dan malaikat Jibril dengan buraq datang menjemput Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, kemudian Isra Mi'raj ini dimulai. Oke, jadi perjalanan Isra Mi'raj ini dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dikatakan nih di video tadi yang kita lihat bersama-sama ya, Nabi Muhammad itu dia berhenti selama 4 kali nih di tempat 4 yang berbeda, yaitu yang pertama di kota Madinah,
yang kedua di Bukit Tursina, kemudian yang ketiga ini di Baitullah, dan yang keempat di Masjidil Aqsa. Nah, dari situ Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanannya, dan di langit, di setiap tingkatan langitnya tadi ya dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bertemu para nabi. Nah, oke, jadi itu adalah sedikit penjelasan Ibu ya, penjelasan kembali mengenai video dari Isra Mi'raj yang tadi kita lihat bersama-sama. Dan kemudian apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Yaitu tentang kekuasaan Allah. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan kita pikir secara logika ya, perjalanan Isra Mi'raj ini sangat tidak masuk akal. Perjalanannya itu dilakukan hanya dalam waktu 1 malam. Dan jika dipikir menggunakan akal kita, menggunakan logika kita, itu sangat tidak mungkin terjadi. Tapi atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi. Nah, kemudian apa sih gitu perintah yang didapatkan dari Nabi Muhammad setelah melakukan Isra Mi'raj? Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah, tadinya mendapat perintah melaksanakan sholat 50 waktu, dan kemudian atas perintah dari Nabi Musa yang meminta Nabi Muhammad untuk kembali dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadinya 50 waktu nih sholatnya, nah kemudian jadi 5 waktu saja. Oke, Ibu rasa cukup ya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti sebelum kita semua pulang, Ibu akan memberi kalian PR, pekerjaan rumah. Jadi coba kalian tuliskan mengenai hikmah dari Isra Mi'raj tadi gitu kan. Tadi kita sudah melihat videonya bersama-sama, dan kalian coba tuliskan hikmah dari Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nanti tugasnya dikumpulkan di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan baca doa dalam hati mulai. Oke. Terima kasih anak-anak sudah belajar hebat hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.